kita dalam keadaan yang sehat. Kami dari kelompok 10 mata kuliah fisiologi hewan akan menjelaskan tentang sistem ekskresi. Kelompok kami beranggotakan 6 orang. Ada saya, Kinu Pasari, Dede Sobarwati, Bella Aprilia, Anggun Prihadi, Silma Aulia, dan Ahmad Farudin. Sebelum kalian melihat video ini lebih lanjut, silahkan siapkan alat tulismu. Karena setelah kamu menyimak video ini, saya berharap semoga kamu dapat membuat resume yang nantinya dapat memudahkan kamu dalam belajar. Simak video ini baik-baik ya. Berbicara tentang sistem ekskresi, ada 3 istilah yang harus kamu ketahui sebelum kamu meninjau lebih lanjut apa itu sistem ekskresi. Nah, ketiga istilah itu ada ekskresi, sekresi, dan defekasi. Kita mulai terlebih dahulu dari ekskresi. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya ada sekresi. Sekresi merupakan suatu proses pengeluaran zat sisa yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya hormon dan enzim. Selanjutnya ada defekasi. Defekasi merupakan suatu proses pengeluaran zat sisa pencernaan atau yang sering kita sebut dengan feses. Nah, sebelumnya, mengapa zat sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh manusia harus dikeluarkan? Karena zat sisa metabolisme yang menumpuk di dalam tubuh dan tidak dikeluarkan dapat menimbulkan racun di dalam tubuh. Kita akan membahas sistem ekskresi pada invertebrata. Pada umumnya, invertebrata memiliki sistem ekskresi yang sangat sederhana. Sistem ekskresi pada invertebrata satu dengan invertebrata lainnya itu berbeda. Alat ekskresi pada invertebrata secara umum berupa saluran Malpighi, Nephridium, dan sel api. Kita bahas sistem ekskresi pada hewan darat. Pada hewan darat kita ambil contoh pada mamalia. Pada mamalia, paru-paru merupakan salah satu organ yang sangat penting bagi ekskresi bagi karbon dioksida. Air yang dibuang melalui proses berasal dari aktivitas metabolisme, yaitu merupakan zat buangan dari respirasi. Hati merupakan alat tubuh yang memiliki peranan sangat banyak dan penting. Peran penting yang dilakukan oleh hati yaitu tempat penyimpanan zat makanan dan penguraian serta pembuangan zat-zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Peran hati yang paling penting sebagai organ ekskresi adalah pembentukan zat buangan bernitrogen dengan jalan deaminasi asam amino. Ada bahasan tentang sistem ekskresi pada hewan akuatik atau pada ikan. Ikan mempunyai sistem ekskresi berupa ginjal dan suatu lubang pengeluaran yang disebut urogenital. Lubang urogenital ialah lubang tempat bermuaranya saluran ginjal dan saluran kelamin yang berada pada belakang anus. Ginjal pada ikan yang hidup di air tawar dilengkapi sejumlah glomerulus yang jumlahnya lebih banyak. Sedangkan ikan yang hidup di air laut memiliki sedikit glomerulus sehingga penyaringan sisa hasil metabolisme berjalan lambat. Sistem ekskresi pada hewan invertebrata, yang pertama ada organ ekskresi pada hewan. Yang pertama, hewan yang belum memiliki organ ekskresi. Terdapat ada protozoa dan solenterata. Untuk protozoa, terus-menerus mengeluarkan kelebihan air dari dalam tubuhnya untuk mempertahankan cairan tubuh yang hiperosmotis. Maka, protozoa tidak harus mengeluarkan hanya air saja, tetapi juga mengganti zat-zat terlarut yang ikut keluar. Yang kedua ada solenterata. Solenterata mengekspresikan sisa metabolismenya melalui proses difusi. Dan ia memiliki astrosit, yaitu sel-sel fagosit yang dapat menelan dan memindahkan zat-zat asid. Nah, pembahasan yang kedua ada hewan-hewan yang memiliki organ-organ nefrida. A. Protonephridium, suatu pembuluh yang ujung internalnya tertutup dan pada bagian dalam ujungnya ini memiliki sel api atau sel rambut, yaitu silia. Yang kedua ada Metanephridium, suatu pembuluh yang ujungnya berhubungan dengan rongga tubuh. Yang ketiga ada Annelida, setiap segmen dalam tubuhnya mengandung sepasang Metanephridium, kecuali pada 3 segmen pertama dan terakhir. Nah, pembahasan selanjutnya ada kelenjar anternal.
kelenjar anternal itu contohnya ada krustase. Organ ekskresi pada krustase adalah kelenjar tunal atau kelenjar hijau. Sepasang kelenjar ini terletak pada kepala yang masing-masing terdiri dari suatu kantung awal, yaitu suatu saluran ekskresitori bergulung yang panjang dan bladder yang bermuara pada lubang dekat dasar antena. Oleh karena itu, namanya kelenjar anternal. Urin pada kelenjar anternal dibentuk melalui filtrasi dan reabsorpsi. Yang keempat, ada pembuluh Malpighi. Pembuluh Malpighi berupa kumpulan benang halus yang berwarna putih kekuningan dan pangkalnya melekat pada pangkal dinding usus. Di samping pembuluh Malpighi, serangga juga memiliki sistem trakea untuk mengeluarkan zat sisa hasil oksidasi yang berupa karbon dioksida. Sistem trakea ini berfungsi seperti paru-paru pada vertebrata. Nah, kita masuk ke pembahasan ekskresi pada fiskes atau hewan. Ikan. Alat ekskresi pada ikan berupa sepasang ginjal yang memanjang atau yang disebut dengan opistonefros. Urin yang berada pada ginjal akan dikeluarkan melalui kloaka atau porus urogenitalis. Nah, sekarang ada pada mamalia. Pada mamalia, ginjal merupakan organ utama yang melakukan proses ekskresi dan osmoregulasi. Peranan fungsi ginjal ada beberapa peranan. Yang pertama, mengekskresikan zat sisa hasil buangan. Yang kedua, mengatur volume plasma dan jumlah air di dalam tubuh. Yang ketiga, bila banyak air yang masuk ke dalam tubuh, ginjal membuang kelebihan sehingga lebih banyak lagi urin yang diekskresikan. Bila tubuh banyak kehilangan air, ginjal akan mengeluarkan sedikit air atau urinnya pekat. Yang keempat, menjaga tekanan osmos pada keadaan seharusnya dengan cara mengekskresikan garam-garam. Kelima, menjaga pH plasma dan cairan tubuh. Dan yang terakhir, menjalankan fungsi sebagai hormon. Jadi sekarang saya ke bagian tentang sistem ekskresi pada hewan invertebrata. Seperti yang teman-teman tahu ya, bahwa hewan invertebrata itu adalah hewan yang tidak bertulang belakang, ya, kayak protozoa dan kawan-kawannya. Maka dari itu akan saya sampaikan nih sekarang bahwa ada sistem ekskresi yang dilakukan pada hewan yang invertebrata atau tidak bertulang belakang. Pertama, ada protozoa. Dalam bahasa Yunani, protozoa itu adalah hewan pertama kali, atau protozoa. Zoa itu dari kata hewan ya, proto itu pionir lah, hewan pertama. Makanya dia hidup dengan satu sel. Nah, makhluk hidup satu sel mengeluarkan sisa metabolismenya dengan cara difusi. Difusi itu suka relate dengan osmosis yang tekanan, jadi pengeluaran zat konsentrasi dari yang tertinggi ke rendah. Itu difusi. Karbon dioksida hasil respirasi sel dikeluarkan dengan cara difusi. Selain itu ada cara lain, yaitu dengan membentuk vakuola yang berisi sisa metabolisme. Jadi sisa metabolisme ini adalah metabolisme yang tidak diserap oleh tubuh. Atau misalnya zat sisa yang tidak digunakan lagi gitu, diuraikan menjadi yang dibuang lah dari dalam tubuh, atau yang tidak lagi berguna gitu fungsinya. Pada hewan Coelenterata dan Porifera yang hidup sebagai koloni sel-sel, mekanisme ekskresinya dengan cara mendifusikan zat-zat yang akan dibuang dari satu sel ke sel yang lain hingga akhirnya dilepaskan ke lingkungan. Jadi itu, pertama kita dapat makanan nih, terus kita dapat makanan itu kita diuraikan, diserap sari-sarinya, vitamin dan sebagainya. Setelah itu ada zat sisa yang tidak bisa dicerna lagi, dikeluarkan seperti ampas. Kalau dalam manusia itu nanti keluarnya di buang air besar. Nah, itu salah satu bentuk ekskresi kita, atau di hal-hal yang lain ya yang bersangkutan. Kedua ada organnya. Organ sekresi pada hewan invertebrata itu sederhana ya, dapat ditemukan pada cacing pipih atau planaria. Planaria sp itu kalian bisa lihat, cari-cari ya. Planaria sp itu bisa kita temukan di bawah balik batu sungai ya. Itu suka ada planaria sp warna hitam. Organ ekskresi pada planaria berupa jaringan menyerupai pipa yang bercabang-cabang. Organ tersebut bernama protonephridia. Jadi kalau di salah satu contohnya di planaria sp itu, protonephridia itu adalah salah satu organ tentang ekskresinya. Jaringan pipa tersebut dinamakan nephridiophore. Ujung dari cabang nephridiophore disebut sel api atau flame cell. Disebut demikian karena ujung sel tersebut terus bergerak menyatu dan nephrotor. Hampir sama kayak planaria sp ya. Nah, makanya itu
Ada mekanismenya nih ekskresi itu pada cacing tanah. Pertama, ada cairan tubuh ditarik dan diambil oleh nefrostom, lalu masuk ke dalam nefridia dan terjadi penyerapan kembali glukosa, air dan ion-ion, lalu diedarkan ke seluruh kapiler sistem sirkulasi. Jadi bentuknya bisa siklus ya, muter gitu. Sisa cairan tubuh seperti air, senyawa, nitrogen, dan garam-garam yang tidak dikeluarkan oleh tubuh akan dikeluarkan melalui ujung nefrostom yang berupa lubang atau nefridiofor. Nah, jadi gitu. Pada intinya yang namanya metabolisme adalah hal yang diserap oleh tubuh, adalah hal-hal yang penting yang digunakan yang dimanfaatkan oleh tubuh. Sisanya yang tidak penting itu akan dikeluarkan, makanya disebut sistem ekskresi. Lanjut, mekanisme sistem ekskresi pada serangga, insekta. Insekta juga salah satu hewan invertebrata ya. Alat ekskresi pada serangga disebut pembuluh Malpighi. Pembuluh ini berhubungan dengan saluran usus pada perbatasan usus tengah dengan usus belakang. Nah, zat-zat sisa metabolisme diserap dari jaringan oleh pembuluh Malpighi lalu membentuk kristal asam urat. Nah, asam urat ini masuk ke usus belakang yang akhirnya keluar bersama feses. Nah, mungkin kalau kita mah sama ya, berasal dari usus dicerna lalu nanti akan berubah menjadi kotoran, terus juga nanti akan diolah melalui rektum dan keluarkan di anus. Sistem ekskresi pada hewan vertebrata. Sistem ekskresi pada hewan vertebrata sudah memiliki ginjal seperti manusia dengan struktur yang sempurna, walaupun masih terdapat perbedaan dalam struktur dan fungsinya. Perbedaan-perbedaan ini dapat dihubungkan dengan lingkungan hidup hewan tersebut. Pada vertebrata itu hewan yang bertulang garang, termasuk ada mamalia, ada amfibi, ada fiskes, ada reptil. Nah, dapat beberapa tipe ginjal yaitu plunefros, opistonefros, mesonefros, dan metanefros. Nah, sistem ekskresi pada hewan vertebrata nanti akan ditunjukkan oleh teman saya. Jadi, sistem ekskresi pada hewan vertebrata itu pada akhirnya bahwa alat atau organ itu sangat sederhana ya. Ada nefridiofor, nefridia, pokoknya yang berhubungan dengan sistem ekskresi. Dan juga namanya sisa zat metabolisme adalah zat-zat yang tidak digunakan lagi oleh tubuh dan tidak diuraikan kembali sehingga hasilnya bisa berupa kotoran dan hal yang Ekskresi pada hewan vertebrata. Yang pertama ada Pisces. Pisces atau ikan memiliki sepasang ginjal sederhana dengan tipe mesonefros, yang nanti ketika dewasa akan berkembang menjadi ginjal opistonefros. Sistem ekskresi pada ikan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan hidupnya. Dalam pembentukan urin, ikan air tawar dengan ikan air laut memiliki cara yang berbeda. Ikan air tawar memiliki ginjal seperti halnya manusia. Mereka juga memiliki glomerulus, sehingga di situ akan terjadi proses filtrasi dan proses reabsorpsi. Ikan air tawar lebih banyak menyerap zat-zat makanan dan mineral dibandingkan menyerap air. Kondisi lingkungan hidupnya yang cenderung lebih hipotonis itu membuat jaringan tubuh mereka lebih mudah kelebihan cairan. Ikan air tawar untuk menjaga jaringan tubuhnya agar tetap dalam keadaan hipertonik, mereka akan cenderung lebih sedikit minum dan lebih banyak mengeluarkan urin yang akan dikeluarkan melalui kloaka. Ekskresi amoniak dilakukan dengan cara difusi melalui insang. Nah, sekarang ikan air laut itu cenderung lebih mudah mengalami dehidrasi karena cairan yang ada di dalam tubuh mereka lebih cenderung mudah tertarik keluar ke lingkungan sekitar. Ikan air laut juga tidak memiliki glomerulus, sehingga tidak akan terjadi proses filtrasi. Dan proses reabsorpsi pada tubuh juga terjadi pada skala yang sedikit. Karena itulah, ikan air laut melakukan adaptasi dengan cara banyak meminum air laut. Tapi mereka tidak lupa untuk melakukan desalinasi atau menghilangkan kadar garam dengan cara melepaskannya melalui insang. Selain banyak meminum air, mereka juga akan sedikit mengeluarkan urin
dan urinnya itu berupa urin pekat yang akan dikeluarkan melalui lubang di dekat anusnya atau sering disebut dengan kloaka. Yang kedua, ada amfibi. Alat ekskresi utama pada amfibi adalah ginjal opistonefros yang terletak di kiri dan kanan tulang belakang. Zat sisa yang diambil oleh ginjal akan disalurkan melalui ureter menuju ke kandung kemih dan tonjolan dinding kloaka yang berfungsi sebagai tempat bermuaranya urin sementara. Pada katak jantan, saluran ginjal dan saluran kelamin menyatu, sedangkan pada katak betina tidak menyatu. Yang ketiga, ada reptil. Alat ekskresi pada reptil berupa ginjal metanefros yang sudah berkembang sejak embrio. Ginjal langsung disalurkan ke kandung kemih dan langsung disalurkan ke kloaka. Yang keempat, ada aves. Alat ekskresi aves berupa ginjal metanefros. Saluran ginjal dan saluran kelamin menyatu sehingga urin dan feses dikeluarkan bersamaan melalui lubang kloaka. Urin akan diekskresikan menjadi asam urat dan garam bersama feses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kinupasari. Silakan. Ada 4 organ dalam proses ekskresi pada tubuh manusia. Yang pertama yaitu kulit. Kulit menghasilkan zat ekskresi berupa keringat. Yang kedua yaitu ada paru-paru. Paru-paru menghasilkan zat ekskresi berupa CO2 atau karbon dioksida. Yang ketiga ada hati. Hati menghasilkan zat ekskresi berupa cairan emperi. Dan yang terakhir yaitu ginjal. Ginjal menghasilkan zat ekskresi berupa urin. Nah, untuk memudahkan kita menghafal keempat organ tersebut, kita dapat menyingkatnya dengan kupahan ginjal. Kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Ginjal pada tubuh manusia terletak di bagian kanan dan kiri pada tulang pinggang. Jumlahnya ada 2 dan bentuknya seperti kacang merah. Warnanya merah karena di dalam ginjal banyak sekali darah yang masuk ke dalamnya. Fungsi ginjal itu sendiri yaitu untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme menghasilkan zat ekskresi atau yang sering kita sebut dengan urin. Bagaimana prosesnya? Nah, kita lanjut. Pada bagian ginjal, jika diiris secara melintang, kita dapat lihat pada bagian atas ginjal itu dinamakan dengan cortex renalis. Kita masuk lagi lebih dalam, itu dinamakan dengan medulla renalis. Nah, pada bagian tengah atau yang sering kita sebut dengan rongga ginjal itu dinamakan dengan pelvis renalis. Besar lagi gambar dari bagian cortex renalis dan medulla renalis, ternyata ada suatu struktur yang dinamakan dengan nefron. Apa sih nefron itu? Nefron merupakan satuan dan struktur dari suatu ginjal yang berfungsi untuk menyaring darah. Jadi ketika darah disaring, letaknya terdapat di nefron. Nefronlah yang berfungsi menyaring darah sehingga dihasilkan urin. Jika kita perbesar lagi gambar dari bagian cortex renalis dan medulla renalis, ternyata ada suatu struktur yang dinamakan dengan nefron. Apa sih nefron itu? Nefron merupakan satuan dan struktur dari suatu ginjal yang berfungsi untuk menyaring darah. Jadi ketika darah disaring, letaknya terdapat di nefron. Nefronlah yang berfungsi menyaring darah sehingga dihasilkan urin. Lanjut pada tahapan filtrasi. Filtrasi dari kata filter yang berarti menyaring. Jadi ketika darah dari seluruh tubuh kemudian masuk ke dalam ginjal, ia akan disaring
disaring oleh glomerulus. Kemudian dari glomerulus, hasil sementaranya akan ditampung pada bagian kapsul Bowman. Hasil penyaringan ini dinamakan dengan urin primer. Apa saja sih kandungan dari urin primer? Yang pertama ada bromid, ada urea, ada ion kalsium, kalium, klor, dan air. Nah, biasanya orang yang memiliki penyakit albuminuria, urinnya mengandung protein. Karena urinnya mengandung protein, artinya ada terjadi kerusakan pada bagian glomerulusnya. Pada bagian kortekial terdapat nefron yang terdiri dari yang pertama ada badan Malpighi meliputi glomerulus dan kapsul Bowman. Yang kedua ada tubulus convolutus proximal atau yang sering kita singkat dengan TKP. Yang ketiga ada lengku Henle yang berfungsi supaya urin tidak kembali lagi ke tubulus convolutus proximal. Yang keempat ada tubulus convolutus distal atau yang kita singkat dengan TKD. Yang kelima ada tubulus colectus. Pada proses penyaringan ginjal menjadi urin meliputi 3 tahapan, yaitu filtrasi yang terjadi di glomerulus, reabsorpsi yang terjadi di tubulus convolutus proximal, dan augmentasi yang terjadi di tubulus convolutus distal. Untuk memudahkan kita menghafal ketiga tahapan tersebut, kita dapat menyingkatnya dengan VIR, filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Tahapan reabsorpsi. Reabsorpsi berasal dari 2 kata, yaitu re yang berarti kembali dan absorpsi yaitu penyerapan. Reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Terjadi di dalam tubulus convolutus proximal. Jika di dalam urin sekunder yang tadinya terdapat glukosa, sekarang menjadi tidak ada karena diserap kembali oleh tubulus convolutus proximal. Dan untuk kandungan urin sekunder ini ada air, garam, urea, dan klorida. Jadi, untuk seseorang yang urinnya mengandung glukosa atau yang sering kita sebut dengan diabetes mellitus atau kencing manis, itu artinya ada terjadi kerusakan pada bagian tubulus convolutus proximal. Karenanya dia tidak dapat menyerap glukosa dengan baik. Proses augmentasi. Urin sekunder pada proses reabsorpsi sebelumnya akan diubah menjadi urin sesungguhnya pada proses augmentasi. Dimulai dari tubulus convolutus distal, urin masuk ke dalam tubulus pengumpul. Di dalam tubulus ini ternyata masih terjadi proses penyaringan kembali berupa air, garam, NaCl, dan urea membentuk urin yang sesungguhnya yang akan dikeluarkan oleh tubuh. Melalui tubulus pengumpul, urin kemudian menuju ke pelvis renalis, lalu mengaliri melalui ureter menuju kandung kemih. Setelah sampai kandung kemih dan terkumpul di kandung kemih, organ akan merasa keinginan untuk buang air kecil. Urin dikeluarkan melalui uretra. Kita lanjut pada bagian kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan ari epidermis, dermis, dan lapisan jaringan ikat bawah. Nah, untuk prosesnya, proses pengeluaran keringat ditentukan oleh pusat pengaturan suhu, yaitu hipotalamus atau otak. Jika pusat pengaturan suhu memberikan rangsangan sebuah perubahan suhu pada suhu tubuh atau suhu udara di lingkungan, mengakibatkan pembuluh-pembuluh darah yang ada di kulit melebar. Hal ini mengakibatkan banyak darah yang mengalir ke pembuluh darah yang melebar. Karena pangkal kelenjar keringat berhubungan dengan pembuluh darah, maka terjadi penyerapan oleh air, garam, dan sedikit urea oleh kelenjar keringat. Lalu air bersama larutan lain dikeluarkan melalui pori-pori yang terletak pada ujung pangkal kelenjar keringat. Keringat yang keluar membawa panas tubuh sehingga dapat menstabilkan suhu yang ada di dalam tubuh. Sistem ekskresi pada manusia yang selanjutnya adalah paru-paru. Pada sistem ekskresi, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air yang diambil oleh darah dan jaringan tubuh menuju ke paru-paru.
Adapun proses ekskresi pada paru-paru itu dimulai dari karbon dioksida hasil metabolisme sel, itu akan diikat oleh hemoglobin. Nanti darah yang kaya akan karbon dioksida itu akan masuk ke dalam jantung dan dialirkan ke paru-paru. Setelah darah itu berada di pembuluh kapiler yang ada di paru-paru yang pastinya dekat dengan arteri, di situ akan terjadi difusi. Darah yang kaya akan karbon dioksida itu akan masuk ke dalam alveoli. Itu dengan cara difusi yang tadi. Dan karbon dioksida serta uap air nanti akan dikeluarkan melalui hidung. Alat ekskresi pada manusia yang selanjutnya adalah hati. Hati pada sistem ekskresi bertugas untuk menghasilkan apel. Adapun proses ekskresi pada hati dimulai dari hemoglobin atau Hb. Hemoglobin nanti akan dipecah menjadi hemin, zat besi, dan globin. Hemin nanti akan diubah menjadi bilirubin dan biliverdin. Bilirubin nanti akan dioksidasi menjadi urobilin yang nantinya akan menjadi pewarna feses dan urin. Sedangkan biliverdin nanti akan menjadi zat warna empedu dan akan disalurkan ke kantong empedu. Sedangkan zat besi yang kita tahu bisa didapat dari hati ayam, hati sapi, atau bahkan bayam, itu nanti akan diambil lagi dan disimpan lagi di hati. Sedangkan globinnya nanti akan digunakan sebagai untuk membuat Hb yang baru lagi. Kesimpulan dari penjelasan sistem ekskresi adalah sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa hasil metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Tugas pokok sistem ekskresi adalah sebagai sistem yang berfungsi dalam pembuangan limbah nitrogen dan karbon dioksida, serta menjaga keseimbangan air, garam, dan ion-ion organik lainnya. Sistem ekskresi pada hewan invertebrata lebih sederhana dibandingkan dengan hewan vertebrata. Seperti halnya protozoa mengeluarkan sisa-sisa metabolismenya dengan cara difusi. Berbeda dengan sistem ekskresi yang terdapat pada hewan vertebrata. Seperti halnya sistem ekskresi pada manusia yang terdiri dari ginjal yang menghasilkan urin, kulit yang menghasilkan keringat, paru-paru yang menghasilkan karbon dioksida dan H2O, serta hati yang menghasilkan empedu. Sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.